Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apollo akan menjelaskan materi tentang fenomena terjadinya gerhana matahari guna memenuhi tugas mata kuliah Fisika Terapan. Kami yang beranggotakan Agnes Tia Aritama, NPM 1911090282, Angga Bagus Al-Huori, NPM 1911090294. Dan terakhir ada Emilia Dwi Anggraini dengan NPM 1911090267. Tanpa disadari, sebenarnya kita selalu berputar di muka bumi ini sesuai dengan bumi dan tata surya. Sistem tata surya kita terdiri dari 9 planet, bulan, komet, sering disebut juga tubuh atau anggota benda-benda angkasa, di mana seluruh benda angkasa tersebut bergerak secara tepat. Pusat dari benda-benda angkasa atau tata surya kita adalah matahari. Matahari berputar pada porosnya atau berotasi selama 27 hari. Bumi yang merupakan planet ketiga dari matahari berputar pada porosnya dalam jangka waktu 24 jam. Inilah yang menyebabkan adanya siang dan malam. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari atau juga disebut evolusi. Jalur bumi untuk mengitari matahari disebut dengan orbit. Untuk mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 hari atau kira-kira 1 tahun. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km. Berikut gambar ilustrasi terjadi gerhana matahari yang dimana posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama ada gerhana matahari total. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Yang ketiga adalah gerhana cincin. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Apa itu gerhana matahari? Berikut adalah penjelasannya. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari yang menyinari bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 jenis: gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruhnya matahari, sehingga cahaya matahari tidak bisa menyinari bumi.
Sedangkan gerhana matahari sebagian adalah bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit karena menutup sebagian. Dan gerhana matahari cincin terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk seperti cincin. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang-orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang.